Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk pertemuan hari ini. Hari ini saya akan bahas tentang momentum dan juga impuls, gitu kan ya. Nah, tapi sebelum masuk ke momentum dan juga impuls, saya akan bahas dulu yang disebut dengan pusat massa. Nah, pusat massa itu analoginya gini deh, misalkan kalian pernah melihat orang main bola basket. Bola basket diputer, terus kemudian tangannya taruh tengah-tengahnya. Nah, bola basketnya nggak jatuh gitu kan ya, dia diem aja tetap muter gitu kan ya. Nah, kenapa? Karena di tengah-tengah si bola basket itu disebut sebagai titik pusat massanya, seperti itu. Gitu. Nah, sekarang kalau misalkan saya punya ada beberapa massa dalam sumbu X, gitu ya. Saya gambarkan dulu, misalkan di sini ini sumbu X. Di sini ada massa 1. Di sini ada massa 2. Di mana ini pusat koordinat ya, 0,0. Dari sini ke sini ini disebut sebagai X1, jarak si massa 1 terhadap koordinat, dan ini juga jarak massa 2 terhadap koordinat. Maka kita bisa mencari pusat massanya itu bisa pakai XCM. Nah, X itu karena dia pada sumbu X, CM itu artinya bahasa Inggris dari center of mass, dari bahasa Inggrisnya pusat massa. Maka ini bisa kita cari dari M1 kali X1 tambah M2 kali X2 per M1 ditambahkan M2. Ini adalah rumus untuk mencari pusat massa dari dua massa yang berada pada sumbu X. Seperti itu. Nah, saya langsung mau ke contoh soal. Jadi di PDF itu ada contoh soal, di mana di situ terdapat 3 buah massa, ya, pada sumbu X dan juga pada sumbu Y. Ini sumbu X, kemudian di sini ada sumbu Y. Nah, kalian perhatikan di sini ada X, M, Y, M. Berarti artinya satuannya dalam satuan meter. Jadi nggak usah diubah lagi ya. Nah, terus kemudian di titik pusat koordinat, di sini ada massa 1 besarnya 2 kg. Kemudian di koordinat 3, di sini ada massa 2 besarnya 4 kg. Di koordinat 4, di sini ada massa 3, besarnya adalah 6 kg. Nah, kita disuruh mencari pusat massa dari 3 sistem tersebut. Pusat massa sistem dari 3 massa tersebut. Seperti itu. Nah, caranya gimana? Caranya gini. Kalau saya lebih enak menuliskan koordinat dari masing-masing massa dulu. Massa pertama di pusat koordinat, berarti koordinatnya 0,0. Gitu ya, karena X dulu baru Y. Massa kedua di Y 3. Berarti X-nya 0, berarti dia koordinatnya 0,3. Karena X-nya 0, Y-nya 3. Nah, kalau di massa 3, dia ada di sumbu X4, berarti koordinatnya 4,0. Gitu ya. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukkan ke rumus ini, tapi carinya 2, yaitu di XCM dan juga YCM. Kenapa gitu? Karena dia berada pada 2 koordinat, X dan juga Y. Kalau di 3 koordinat X, Y, Z, berarti harus cari 3-3-nya. Seperti itu ya. Oke. Kita cari dulu untuk yang XCM-nya. Karena di sini ada 3 massa, maka dia dijumlahkan sampai 3. Tambah lagi M3 X3 per M1 plus M2 plus M3. Kalau sudah, tinggal masukkan. Massa 1 adalah 2 kg. Nah, X1-nya berapa? Nah, kalian tinggal lihat dari koordinatnya saja. X, Y. Berarti ini nilai X1, ini nilai Y1. X, Y. Ini nilai X massa kedua, ini Y massa kedua. X, Y. Massa X3 sama Y ketiga. Berarti kalau M1, X1, M1-nya 2 kg, X1-nya adalah 0. Berarti 2 dikali 0. Massa 2-nya 4, X2-nya 0. Berarti jadi 4 dikali 0. Massa 3-nya 6, X3-nya 4. Berarti tinggal 6 dikali 4. Dibagi massanya 2, 4, 6. 2 kali 0, 0. 4 kali 0, 0. Tinggal 6 kali 4. 6 kali 4 adalah 24. Nah, 2 tambah 4 tambah 6 kalau kita jumlahkan jadi 12. Berarti ini jadi 24 per 12. Berarti 2 ya. Berarti XCM-nya ada di letak 2. Satuannya adalah meter, berarti 2 meter. Jadi itu bukan X cm ya, center of mass. Oke, itu yang X. Sekarang kita cari Y-nya. Sama persis, cuma X-nya jadi Y. Seperti ini. Y2, M3, Y3 per
M1, M2, M3. Sama kayak tadi. Masa 1, 2, Y1-nya nilainya 0 koordinatnya. Maka jadi 2 kali 0. M2, 4, Y-nya adalah 3. Berarti jadi 4 dikalikan 3. M3, 6, Y3-nya 0. Berarti jadi 6 kali 0. Bawahnya sama, 2, 4, 6. Berarti ini 0, 12, 0 ya, per 12. Maka kita dapat YCM-nya 12 per 12 yaitu 1 meter. Berarti letak pusat masanya berada pada koordinat XCM, YCM, yaitu koordinat 2,1 meter. Jadi dari pusat ini, dari 3 sistem massa ini, maka letak pusat massanya dia ada di koordinat ini 2, ini anggap misalkan 1. Nah, kira-kira di sini. Ini letak XCM, YCM-nya. Di sini, seperti itu. Itu yang disebut dengan pusat massa. Gitu ya, oke? Nah, selanjutnya saya baru mau masuk tentang momentumnya. Ini saya hapus dulu. Oke, kita akan lanjutkan. Selanjutnya adalah tentang momentum. Nah, apa sih itu momentum? Jadi kalau misalkan ada sebuah benda bermassa tadi, kemudian dia bergerak, maka dia punya satu besaran, yaitu disebut dengan besaran momentum, yaitu besaran yang berpengaruh terhadap kecepatan benda yang dipengaruhi oleh massa benda tersebut. Makanya momentum itu simbolnya adalah P kecil, di mana dia bisa dicari dari massa dikalikan kecepatan. Ini. M-nya adalah massa benda, yaitu satuannya kilogram. V-nya adalah kecepatan. Kecepatan si benda bergerak, yaitu satuannya meter per second. Dan P adalah momentum. Nah, momentum di sini satuannya kilogram meter per second. Seperti itu. Itu adalah si momentum ya, gitu. Nah, si momentum ini dia sama seperti energi. Waktu kita belajar tentang energi kinetik, energi potensial, dan juga energi mekanik itu di fisika dasar ya. Di sebelumnya maksud saya, bab sebelumnya. Nah, si momentum itu juga punya yang disebut dengan hukum kekekalan momentum. Nah, ini biasanya terjadi pada dua buah benda yang saling bertumbukan. Misalkan paling mudah itu adalah bola biliar. Bola biliar satu, yang satunya lagi. Misalnya ini bola biliar biru, yang ini merah. Kemudian kita tumbukan. Nah, itu kan kadang ada beberapa kejadian tuh, ada yang kalau ditumbukin dia jadi diem dua-duanya, ada yang ditumbukin sama-sama mental gitu kan, ada yang ditumbukin satu mental satu ngikut kayak gitu. Nah, itu disebut dengan menggunakan konsep hukum kekekalan momentum. Apa bunyinya? Ntar saya tulis dulu ya, hukum kekekalan momentum. Di mana dia menyatakan bahwa momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan momentum sesudah tumbukan. Baik momentum bagi bola yang warna biru ataupun momentum bagi bola yang warna merah. Karena biasanya tumbukan itu terdiri atas dua benda, iyalah kalau satu sama apa gitu kan, numbuknya nggak mungkin bisa gitu kan ya. Pasti harus dua benda atau yang satu adalah tembok. Misalkan bola diinin ke tembok. Nah, itu kan juga mengalami tumbukan seperti itu. Nah, kalau kita anggap dia adalah dua benda, maka momentum sebelumnya itu bisa dituliskan menjadi momentum untuk benda pertama ditambahkan dengan momentum benda kedua. Nah, ini juga momentum benda pertama, tapi yang sesudah tumbukan, makanya dikasih tanda ini, itu disebut dengan aksen, dan momentum kedua setelah tumbukan, aksennya. Jadi pakai aksen itu artinya setelah tumbukan, kalau yang tidak berarti artinya sebelum tumbukan. Maka karena momentum rumusnya adalah M kali V, maka ini bisa saya tulis jadi M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Ini yang disebut dengan hukum kekekalan momentum, di mana momentum sebelum tumbukan kedua buah benda itu akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Walaupun kecepatannya berbeda, tapi momentum total dari kedua benda itu tetap sama. Seperti itu ya. Jadi sama seperti konsep energi. Jadi tidak ada energi itu yang hilang, tapi yang ada energi itu berubah bentuk menjadi bentuk energi yang lain. Seperti itu. Gitu ya. Oke. Nah, itu untuk hukum kekekalan momentum. Nah, karena hukum kekekalan momentum itu benda itu bergerak, otomatis kalau benda itu bergerak punya energi dong. Energi apa sih yang membuat benda itu bergerak? Yaitu disebut dengan energi kinetik.
Nah, ini saya review aja. Kira-kira kalau energi kinetik masih ingat nggak sih rumusnya kemarin apa? Energi kinetik itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Gitu kan ya? Nah, tapi karena kita sedang belajar momentum, maka rumus energi kinetik ini bisa diubah menjadi dalam bentuk momentum, yaitu menjadi P kuadrat per 2M. P kuadrat per 2M. Ini. Mau pakai yang setengah mv kuadrat boleh, mau pakai yang P kuadrat per 2M juga boleh. Tergantung yang diketahui soal yang mana, seperti itu. Gitu ya, itu untuk mencari energi kinetiknya. Nah, setelah itu, karena tadi saya udah sempat ngomongin tumbukan gitu kan ya. Nah, karena momentum itu emang identik dengan tumbukan. Apa sih? Nah, kira-kira dulu kalian ada yang udah belajar belum yang di SMK? Jadi ada beberapa macam tumbukan. Tumbukan itu ada 2 macam. Saya menggolongkannya menjadi 2 secara umum, yaitu disebut dengan tumbukan elastik. Dan yang satu lagi adalah tumbukan tak elastik. Seperti ini, gitu. Nah, tumbukan elastik atau biasa disebut dengan tumbukan lenting sempurna. Nah, itu nama lainnya, elastik atau lenting sempurna. Ini, itu terjadi ketika misalkan ini ada 2 buah benda. Benda A ke sana, benda B ke sana, bertumbukan nih dia di sini. Si A sama B. Tapi si A sama B sama-sama balik lagi ke tempat semula. Kayak gitu. Jadi dia setelah tumbukan, balik lagi. Nah, itu disebut dengan lenting sempurna. Seperti itu. Tapi kalau yang tak elastik atau tak lenting, itu dia bisa 2 keadaan. Bisa ketika misalkan dia bertumbukan. Ini keadaan yang pertama ya. Ketika bertumbukan, mereka jadi satu, bergerak bersama-sama, misalkan ke sana. Ini setelah tumbukannya V aksen gitulah saya tulis. Atau bisa juga yang kedua. Yang kedua adalah keadaannya. Ini A ke kanan, B ke kiri, tapi dia setelah tumbukan sama-sama diem. V-nya sama dengan 0. Biasanya ini terjadi kayak orang kecelakaan gitu kan ya. Kecelakaan sama-sama besar gitu kan kemungkinan, kemudian terus sama-sama dalam kecepatan yang besar, kemudian jadi ketika ketemu dia langsung nyangkut gitu kan ya, diem. Nah ini. Jadi untuk yang tak elastik itu dia bisa beberapa kemungkinan yang terjadi, yaitu bisa dia ketika bertabrakan kemudian dia bergerak bersama-sama gitu kan ya, jadi kayak kereta sama motor misalkan kayak gitu, atau kereta sama mobil itu kan biasanya mobilnya ngikut sama kereta gitu kan ya. Nah terus atau bisa juga ketika dia bertumbukan dia langsung diem dua-duanya di tempat seperti itu. Tapi kalau yang tak elastik dia pasti balik dua-duanya masing-masing seperti itu ya. Nah kemudian selain itu bedanya adalah, ini saya tulis yang samping kiri adalah yang elastik. Nah, si yang elastik itu karena tadi setelah dia bertumbukan kemudian dia pisah lagi, maka dia berlaku hukum kala momentum yang ini. Jadi dia berlaku bahwa M1V1 ditambah dengan M2V2 itu akan sama dengan M1V1 aksen ditambah M2V2 aksen. Ini berlaku bagi elastik. Karena dia setelah bertumbukan dia jadi balik lagi. Gitu ya. Nah, terus ada satu lagi yang disebut dengan koefisien restitusi, gitu. Yaitu adalah E. E itu nilainya adalah min V1 aksen plus V2 aksen per V1 minus V2. Sebentar, saya takut kebalik. Ya, betul. Ini disebut dengan koefisien restitusi. Koefisien restitusi. Nah, kalau misalkan dia untuk yang elastik atau lenting sempurna, maka nilai E-nya itu sudah otomatis nilainya sama dengan 1. Ini. Gitu. Maka di soal biasanya untuk yang elastik atau yang lenting sempurna itu tidak dikasih tahu nilai E-nya. Karena nilai E-nya sudah pasti 1. Tapi kalau yang tak elastik itu biasanya nilai E-nya itu desimal antara 0 sampai 1. Seperti itu. Gitu ya. Nah, terus yang tak elastik jadinya seperti apa? Nah, yang tak elastik
ini yang hukum kalian momentum, ini saya anggap keduanya bergerak bersama ya, karena kalau 0 nanti tinggal dimasukkan 0, maka dia hukum kalian momentumnya jadi berubah di bagian setelah tumbukan. V1, V2, maka dia menjadi seperti ini. Nah, jadi setelah tumbukan dia bergabung jadi satu, makanya masanya jadi dijumlah, kemudian kecepatannya jadi cuma satu, V aksen saja. Jadi dia nggak ada V1 aksen sama V2 aksen, karena dia ketika bertabrakan, dia langsung bergabung jadi satu bergeraknya. Gitu ya. Nih. Nah terus kalau dua-duanya sama dengan 0 gimana? Pas yang jadi berhenti, ya berarti V aksennya kalian ganti jadi 0 aja. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kemudian nilai E-nya masih pakai rumus ini juga, tapi nilai E-nya itu dia berada di antara 0 dan 1. Nih. Jadi nilai E-nya itu biasanya desimal 0,5, 0,2, 0,3 itu diketahui soal. Jadi nggak saya bisa tentukan nilai E-nya berapa ya, karena itu tergantung soalnya nanti berapa. Seperti itu. Itu untuk yang elastik dan tak elastik bedanya seperti itu. Gitu ya. Oke, setelah ini saya mau masuk contoh soal, tapi ini contoh soal yang elastik dulu. Nah, saya akan kerjakan dengan hukum kalan momentum yang ini, dan yang satu lagi adalah dengan kerangka acuan pusat massa. Nah, itu di PDF ada materinya, tapi di sini nggak saya jelasin. Kenapa? Karena untuk kerangka acuan pusat massa enaknya langsung ke contoh soal, gitu. Karena kalau misalkan kalian baca teorinya juga kalian akan bingung. Saya juga bingung jelasinnya, gitu. Jadi lebih enak saya langsung ke contoh soal gimana cara penggunaannya. Gitu ya. Oke, ini saya hapus dulu ya. Oke, saya akan lanjutkan untuk contoh soalnya. Di sini saya sudah tuliskan, jadi saya langsung gambarin aja ya. Di sini ada dua buah massa, yaitu massa pertama besarnya 4 kg, dia bergerak ke kanan dengan kecepatan 6 meter per sekon. Kemudian ada massa kedua, besarnya adalah 2 kg, dia juga bergerak ke kanan juga sama dengan kecepatan sebesar 3 meter per second. Nah, yang kalian harus hati-hati di sini adalah kecepatan. Kecepatan itu termasuk ke dalam besaran vektor. Harus ingat ya di bab pertama. Nah, karena kecepatan termasuk besaran vektor, maka dia punya nilai dan juga arah. Artinya kecepatan itu berpengaruh arahnya. Nah, di sini dia sama-sama ke kanan, kebetulan ke kanan dua-duanya, maka nilai V-nya sama-sama positif. Tapi nanti kalau salah satunya bergerak ke kiri, jadi kayak tadi bola gitu, maka kalau yang bergerak ke kiri nanti buat aja jadi kecepatannya negatif, minus gitu ya. Oke? Nah, sekarang saya akan coba untuk cara yang pertama yang menggunakan hukum kalan momentum dulu. Oke, untuk mencari hukum kalan momentum, ini yang ditanya apa sih? Saya lupa ya ngasih tahu. Yang ditanya adalah kecepatan setelah tumbukan bagi massa yang pertama sama massa yang kedua. Jadi yang ditanya dua, V1 aksen dan juga V2 aksen. Gitu ya. Oke, yang pertama kita pakai hukum kalan momentum. Tadi rumusnya M1V1, M2V2 sama dengan M1V1 aksen, M2V2 aksen. Ini rumusnya, gitu kan ya. Kita masukkan semua informasi yang kita punya. Massa 1, 4. V1-nya ke kanan positif 6. Massa 2, 2. V2-nya ke kanan positif 3. Gitu. M1-nya 4. V1 aksen itu adalah kecepatan setelah tumbukan, tapi kita belum punya dan itu yang mau kita cari. Maka biarkan saja V1 aksen, ini 2, ini juga biarkan V2 aksen. Seperti itu ya. Kemudian kita jumlah, ini jadi 24 ditambah 6, 4 V1 aksen, 2 V2 aksen. Kalau kita jumlahkan menjadi 30 ya, berarti 30 sama dengan 4 V1 aksen tambah 2 V2 aksen. Seperti itu. Gitu ya. Itu untuk yang pertama. Nah, tapi ini kebetulan bisa kita sederhanakan nih, gitu. Yaitu kita bisa bagi 2. Maka ini jadi 15, yang ini jadi 2 ya. Yang ini jadi 1. Nah, ini saya buat jadi persamaan pertama. Karena kita belum bisa cari salah satunya. Dua-duanya belum diketahui. Oke. Nah, berikutnya adalah karena kita di sini diketahui dia itu mengalami tumbukan elastik, maka kita bisa pakai koefisien restitusi, di mana nilai E-nya pasti 1. Di soal belum ditulis ya, karena memang itu sudah kayak apa ya, udah kayak rahasia umum gitu kan ya. Kalau koefisien restitusi, kalau dia tumbukan elastik itu pasti 1 gitu. Nah, berikutnya pakai yang elastik ya. E sama dengan min V1 aksen plus V2 aksen per V1 minus V2. E-nya ganti jadi 1. Berarti jadi 1 sama dengan min V1 aksen belum ada, V2 aksen juga belum ada,
V1 itu kecepatan awal 6. Nah, ini V2-nya juga 3. Ini minus karena dari rumus ya, bukan karena dia ke kanan. Ke kanan, iya benar. Saya jadi bingung. Oke, ini 6 kurang 3 adalah 3. Saya mau naikin ke atas langsung dikali. 3 kali 1 itu 3 ya. Iyalah, 3 Ibu. Oke. Dapat gini ya. Ini saya simpan jadi persamaan kedua. Nah, kalau sudah, maka selanjutnya tinggal eliminasi substitusi. Tuh, eliminasi persamaan 1 dan juga persamaan yang kedua. Ini 1, ini yang kedua. Tapi 15-nya saya pindah ke kanan. Karena biasanya kalau kita nulis sama dengannya di kanan kan. Nggak masalah, pindahin aja. Yang 2 ini saya tulis 3. Nah, ini kan udah sama-sama 1 ya kan? Berarti bisa langsung kita hilangkan. Positif sama-sama positif. Biar dia hilang, maka caranya dikurangin. 1F2 dikurang 1F2 habis ya. Maka tinggal yang ini, 2 dikurang min. Nah, ini gak ada angkanya, berarti anggap angkanya 1. 2 dikurang min 1. Berarti min ketemu min jadi plus. Berarti jadi 2 tambah 1, yaitu 3 ya. Berarti 3V 1 aksen sama dengan 15 kurang 3 adalah 12. Maka kita dapat V 1 aksen adalah 4. Positif lupa. Meter per second. Gitu, sudah dapat itu untuk kecepatan benda setelah tumbukan, benda yang pertama. Nah, untuk benda yang kedua gimana? Nah, berarti kalau untuk benda yang kedua tinggal substitusi aja. Substitusinya mau ke persamaan 1 atau 2 itu bebas, tapi saya mau pakai yang kedua. Yang nggak ada angkanya. Jadi tinggal masukin aja ya. Sama dengan 3. V1-nya ganti 4 karena dia positif, di sini ada minus berarti jadi minus 4 ya. V2 aksen sama dengan 3. Min 4 pindah ke kanan. Berarti jadi positif. Berarti V2 aksennya dapat positif 7 meter per second. Berarti artinya di sini menandakan bahwa setelah tumbukan, benda yang pertama itu bergerak ke kanan, tetap. Nah, benda yang kedua juga setelah tumbukan bergerak juga ke kanan. Seperti itu. Gitu ya, itu arti dari positifnya. Karena kita harus hati-hati plus sama minusnya. Oke, itu sudah untuk pakai cara hukum kalan momentum. Nah, sekarang kalau kita pakai cara yang namanya kerangka acuan pusat massa. Rebet deh jadi. Oke, untuk yang kerangka acuan pusat massa, nah, langkah pertamanya adalah kita mencari dulu kayak tadi pusat masanya. Tapi di sini karena dia bergerak dengan kecepatan, maka kita pakainya VCM bukan XCM ya. Jadi kita carinya VCM dulu yang pertama. Rumusnya sama, tapi dia diganti dengan V. Kayak gini. Per M1 tambah M2. Oke, masukkan massa yang pertama adalah 4 kg. V1-nya ke kanan positif 6. Massa kedua 2, V2-nya ke kanan lagi positif 3. Per massa pertama 4 ditambah massa kedua 2. Gitu ya. 4 kali 6, 24. 2 kali 3, 6. Dibagi 6. 24 tambah 6 itu 30. Bagi 6. Maka dapat VCM-nya adalah 5. Ini satuannya meter per second. Artinya di sini apa sih VCM? Jadi artinya si VCM ini sebagai patokan bahwa si kedua massa ini memiliki kecepatan rata-rata, istilahnya kayak gitulah ya. Kecepatan si pusat sistemnya itu sebesar 5 meter per second. Karena ini kecepatannya massa sekian, kecepatannya 6, yang ini massa 2, kecepatannya 3. Tapi kalau dua benda itu bergerak dianggap jadi satu, maka dia kecepatannya menjadi 5 meter per second. Sesuai dengan kerangka acuan pusat massa, CM, Center of Mass. Oke, kalau sudah, kita akan membuat kecepatan si benda itu menjadi semuanya dikonversikan terhadap kerangka acuan pusat massa. Jadi kan bendanya, kalau saya gambar, bentar. Ini sebelum ya. Sebelum, ini kan di sini. Ini yang M1 bergerak ke sana, V1-nya 6.
Ini ada massa 2, bergerak ke sana, V2-nya 3. Nah, si VCM, kerangka acuan pusat massa ada di sini. Tengah-tengah nih. Si VCM itu bergerak ke kanan dengan kecepatan 5 meter per second. Maka kita harus konversi si V1 dan juga V2 dalam bentuk si kerangka acuan pusat massa. Nah, konversinya gimana? Konversinya pakai U. Jadi kecepatannya bukan kenal V lagi, tapi pakainya adalah U. Dimana rumusnya adalah U1 sama dengan V1 dikurangin VCM. Untuk yang benda pertama, V1 itu kecepatan awalnya adalah 6, dikurangin si pusat massanya 5, maka jadi positif 1. Seperti ini. Nah, untuk yang benda kedua, berarti V2 dikurangin VCM juga. V2-nya 3, dikurangin 5, berarti minus 2 meter per second. Jadi, kalau menurut kerangka acuan pusat massa, gambarnya nggak gitu lagi, tapi gambarnya jadi begini. Benda 1 ke sana, U1-nya jadi 1. Nah, ini benda 2 bergeraknya jadi ke kiri. U2-nya menjadi minus 2. Seperti itu. Jadi si pusat massa itu walaupun si benda dua-duanya bergerak ke kanan, dia akan mengubah, dia tetap bergeraknya jadi saling berlawanan gitu. Karena si pusat massa itu letaknya adalah di tengah kedua benda. Jadi walaupun dia searah, pasti si pusat massa itu akan mengubah, dia bentuknya jadi berlawanan. Seperti itu. Kayak gini jadinya. Tapi kecepatannya bukan lagi 6 sama 3, tapi sudah berubah jadi 1 dan 2. Seperti itu ya. Nah, ini adalah kecepatan sebelumnya. Nah, kecepatan setelahnya dia itu menggunakan konsep si Kalen momentum, tapi nggak masuk yang kalen momentum yang ini, di mana dia meyakini bahwa gini. Sesudah ya, sudah tumbukan. Kalau yang sesudah, dia menyatakan bahwa si U1 aksen itu kecepatan benda pertama setelah tumbukan itu menjadi minus U1. Jadi nilainya sama persis, cuma dia balik arah aja. Kayak lenting sempurna. Memang ini lenting sempurna ya. Jadi dia seolah-olah jadi kayak cuma balik doang, tapi kecepatannya sama. Nah, karena di sini positif, ini ada minus, berarti dia jadi minus 1. Nah, yang kecepatan yang benda kedua, yang tadinya minus, berarti jadi minus 2. Seperti ini. Kebalikannya minus, berarti jadi apa? Jadi plus, berarti jadi positif 2. Ini kecepatan sesudahnya, tapi masih berdasarkan kerangka acuan pusat massa. Nah, kita kan mau nyarinya ya kecepatan dia sesungguhnya kan, maka tinggal balikan lagi konversi yang ini. Tapi tinggal dipakein aksen saja rumusnya. Maka jadinya U1 aksen, V1 aksen, min VCM. Ini kan sama persis ya, saya cuma ganti ada aksennya. Gitu. U1 aksen masukkan yang ini, min 1. V1 aksen jadi yang kita cari, VCM-nya masih sama yaitu 5. Ini min 5 pindah ke kiri kan jadi ditambah ya. Maka dapat V1 aksennya adalah positif 4. Nih, sama dengan yang ini, positif 4. Oke? Sekarang kita coba yang benda kedua. U2 aksen, V2 aksen minus VCM. U2 aksen masukkan ini, yaitu 2. V2 aksen mau kita cari, VCM-nya 5. Min 5 pindah lagi ke kiri. 2 plus 5 sama dengan V2 aksen. Berarti kita dapat V2 aksennya adalah positif 7. Nih, sama dengan yang ini. Jadi, kalian mau pakai hukum Kalen momentum, atau mau pakai kerangka acuan pusat massa, itu hasilnya akan sama saja. Sama-sama 4 dan 7, 4 dan juga 7. Ini juga 4, 7. Saya lingkarin deh. Ini 4, kecepatan pertama, ini kecepatan benda kedua, 7. Jadi dia sama persis. Nah, tergantung kalian. Kalian lebih paham menggunakan apa? Apakah menggunakan hukum Kalen momentum atau menggunakan kerangka acuan pusat massa? Enaknya kalau kerangka acuan pusat massa dia angkanya nggak besar-besar, paling hitung di sini udah dapat nih, tinggal dibolak-balik aja min plusnya. Cuma nih bolak-baliknya agak hati-hati ya. Nah, kalau di hukum Kalen momentum kita pakai konsep eliminasi substitusi seperti itu. Jadi terserah kalian mau pakai rumus yang Kalen momentum atau pakai kerangka acuan pusat massa, itu sama aja hasilnya. Gitu. Itu untuk yang tumbukan elastik. Nah, sekarang saya mau kasih contoh untuk tumbukan yang tak elastik. Tapi ini saya hapus dulu ya.
Nah, oke, saya lanjutkan untuk contoh soalnya ya, yang tumbukan tak elastik. Di sini ada contohnya. Jadi ceritanya di sini ada bandul balistik. Bandul balistik tuh saya punya massa gitu kan ya, kayak balok lah ya. Kemudian tapi saya gantung, kemudian saya tembakan peluru gitu kan ya. Saya tembakan peluru dengan kecepatan sebesar 240 meter per second. Ternyata ketika saya tembakan ke balok ini, kemudian dia si pelurunya nempel di balok kayak gini, tertanam di balok. Kemudian karena dia digantung, otomatis dia bergeraknya jadi begini, jadi naik, maka disebutnya bandul gitu kan ya. Dia bergerak jadi naik. Nah, kemudian sampai pada ketinggian tertentu, jadi kayak main ayunan gitu. Nah, yang ditanya yang pertama adalah energi kinetik peluru mula-mula. Nah, yang pertama yang ditanya adalah energi kinetik peluru mula-mula. Kenapa sih yang baloknya itu kenapa nggak kita cari energi kinetiknya? Karena mula-mula ini si baloknya adalah dalam keadaan diam. Berarti kalau dia dalam keadaan diam, otomatis di sini V-nya adalah 0. Kalau dia kecepatannya 0, otomatis dia tidak punya energi kinetik. Gitu ya. Ribet ya maksud saya gitu. Nah, berarti di sini energi kinetik mula-mula hanya ada energi kinetik si peluru aja. Nah, kita tinggal masukin ke rumus energi kinetik yang sebelumnya aja, yaitu setengah mv kuadrat. Pakai yang itu. Kenapa? Karena kita punya massa peluru, kita punya kecepatan peluru. Jadi tinggal kita masukkan saja. Oke, saya masukkan setengah dikalikan massa 1 itu massa si peluru, 12 gram. Gramnya harus dijadikan kilogram, yaitu menjadi 12 kali 10 pangkat minus 3. Kalau mau tahu dari mana, gram ke kilogram itu naiknya 3 tangga. Berarti kalau naik itu jadi pangkatnya minus 3 dari 3 tangga. Gram, kemudian dektagram, hektagram, baru kilogram. Gitu ya. Oke, V1 itu kecepatan peluru 240. Jangan lupa dikuadratin. Gitu ya. Oke, 12 saya coret jadi 6. Berarti jadi 6 kali 10 pangkat minus 3. 240 kuadrat itu saya sudah ngitung. Itu, wah ini saya ngitungnya langsung lagi. Ini langsung aja lah berarti ya, karena saya kebetulan ngitungnya langsung pakai kalkulator. Nanti ini dikuadratin dulu, baru dikali sama ini ya. Saya tulis gini aja deh. Gini, maka ini dapat hasilnya adalah sekitar 345.600 dikali 10 pangkat minus 3. Nah, 10 pangkat minus 3-nya mau saya hilangkan, berarti komanya maju 3. 1, 2, 3. Di sini ya. Berarti jadi 345,6 Joule. Nah, ini adalah energi kinetik si peluru mula-mula sebelum bertemu dengan si balok. Nah, kemudian yang B yang ditanya adalah energi kinetik sistem peluru balok tepat setelah tumbukan. Nah, karena tadi awalnya si peluru doang yang bergerak, kemudian dia nembus si balok, kemudian dia sama-sama berdua bergerak. Makanya kan itu disebut dengan tumbukan tak elastik. Nah, yang ditanya berapakah energi kinetik setelah tumbukannya? Nah, untuk kita tahu energi kinetik setelah tumbukan, kita harus tahu dulu kecepatan setelah tumbukannya berapa. Nah, itu pakai hukum kalian momentum. Yaitu pakai yang M1V1 ditambah, sebentar. Maaf ya, saya lagi error. M2V2 sama dengan M1 plus M2, dia dikalikan V aksen. Karena dia setelah tumbukan bergerak bersama-sama dengan kecepatan yang sama. Makanya di sini masanya digabungkan, baru dikalikan V aksen. Jadi nggak ada V1 aksen sama V2 aksen ya, nggak kayak yang tadi. Oke, kita masukkan M1-nya 12 gram. Berarti saya buat 12 kali 10 pangkat min 3 tadi ya. V1-nya adalah 240. Ditambah massa kedua adalah 2 kg. Nah, karena dia si baloknya mula-mula diam, maka V2-nya jadi 0. Massa satunya 12 kali 10 pangkat minus 3 ditambah 2 kg dikalikan V aksen. Nah, ini kalau saya kalikan, itu hasilnya jadi 2880. Kali 10 pangkat minus 3, ini 0 ya. Nah, ini kalau kita bikin desimal, ini caranya. Dia minus 3, berarti komanya maju 3. 1, 2, 3. Ini si 0, ini si 0, berarti komanya di sini. Berarti hasilnya jadi 0,012. Ditambahkan sama 2, berarti 2-nya jadi di sini ya, karena 2,0. Kalau dijumlah jadi gini. Nah, jadi 2,012 ya. Kali V aksen. Ini 10 pangkat min 3, kalau saya bikin desimal juga maju 3, 1,
3. Jadi 2,880 sama dengan 2,012 V aksen. Berarti kalau saya mau nyari V aksen, ini pindah ke kiri jadi dibagi ya. Berarti 2,880 dibagi 2,012 V aksen. Maka setelah saya bagi dapat V aksennya sebesar 1,43 meter per second. Gini. Nah, setelah dapat V aksennya, baru kita bisa cari energi kinetik akhir setelah dia tumbukan. Pakai rumusnya yang mana? Rumusnya sama kayak EK ini gitu. Cuma ada yang berbeda. Bedanya di mana? Bedanya di sini. EK akhir. Kan rumusnya setengah mv kuadrat. Gitu kan ya? Masanya karena di sini dia si balok sama peluru gabung jadi satu, maka massa di sini menjadi mt. Massa total, artinya massa balok ditambahkan dengan massa peluru. Nah, V yang dipakai adalah karena setelah tumbukan menjadi V aksen. Jadi saya tulisnya gini. Nah, kayak gitu ya. Oke, berarti sama aja setengah massa balok ditambah massa peluru. Saya nulisnya 1 sama 2 ya. 1 sama 2 kali V aksen kuadrat. Maka jadi setengah, massa 1 tadi 12 ini 12 kali 10 pangkat min 3 ditambah 2. V aksen adalah yang tadi kita sudah dapat 1,43 dikuadratin. Oke, ini jadi setengah. Ini tadi udah kita jumlah ya, 2,012. 1,43 kuadratnya itu 2,049. Nah, ini kalau saya hitung semuanya, totalnya dapat 2,06 Joule. Ini. Nah, ini adalah energi kinetik setelah dia tumbukan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, dari energi kinetik awal 300 Joule, kemudian energi kinetik akhir setelah tumbukannya berkurang drastis menjadi cuma 2 Joule. Kenapa bisa begitu? Padahal kata ibu kan katanya kalau energi itu nggak mungkin hilang gitu. Tapi dia bisa berubah ke bentuk yang lain. Betul, sangat betul. Energi itu tidak akan hilang, tapi dia akan berubah menjadi bentuk yang lain. Lah, ini kok jadi berkurang? Nah, jadi dia yang diserap untuk dia bergerak, kan energi kinetik itu adalah energi yang dibutuhkan untuk dia bergerak, itu memang cuma 2,06 Joule. Tapi yang lainnya itu dipakai untuk energi yang lain. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian dengar suara pistol kemudian dia nancep, pasti ada suara apa? Ada suara tumbukan. Dur gitu kan ya. Dur. Maksudnya ya pokoknya ada suara tumbukan lah gitu kan ya. Nah, suara itu termasuk energi. Itu juga dia nyedot dari si yang 300 ini. Kemudian apalagi? Kalau kalian pegang itu baloknya pasti panas. Nah, si energi panas itu juga sama nyedot dari sini juga. Seperti itu. Dan banyak hal lain yang kita nggak tahu dia menjadi energi apa lagi. Tapi yang dia ubah, yang dia pakai untuk menjadi energi kinetik hanya cuma 2 Joule saja. Seperti itu ya. Oke. Nah, setelah dapat energi kinetik akhir, yang ditanya berikutnya adalah ketinggian H yang dicapai. Ini kan dia naik nih, karena digantung dia jadi naik gitu kan ya. Berapa sih maksimum ketinggian yang bisa dicapai dia gitu kan ya? Hanya berapa? Nah, kan tadi kita ngomongin energi kinetik, terus tiba-tiba dia ngomongin ketinggian. Berarti itu energi apa? Energi potensial. Nah, tadi kan saya bilang energinya itu nggak berubah kan? Nah, berarti energi kinetik setelah tumbukan ini dipakai sama si peluru dan balok untuk berubah menjadi energi potensial. Maka untuk yang poin C, kalian bisa tulis menjadi energi kinetik akhir itu sama dengan energi potensialnya. Kenapa? Karena energi kinetik yang 2,06 Joule itu diubah dia untuk mengubah posisinya menjadi ketinggian. Seperti itu. Nah, energi kinetik akhir itu tinggal kita masukkan yang ini, 2,06. Nah, EP-nya itu tinggal pakai rumus EP, yaitu MGH. Tapi massanya yang dipakai adalah massa total, karena dia udah dua-duanya. Gini. Maka jadi 2,06, massa total tadi udah ya 2,012 yang ini. G-nya percepatan gravitasi yaitu adalah 10, H yang ketinggiannya. Ini kita kali dulu. Jadi 20,12. Maka kalau mencari H ini pindah jadi dibagi ya. Nah, maka kita dapat H-nya itu sebesar 0,102. Tapi ini masih dalam satuan meter. Kalau kita mau ngecek sentimeter kan biasanya kalau kita ya. Berarti kali 100 aja, mundurin 2 angka. 1, 2. Nah, berarti hanya jadi 10,2 cm. Sudah dapat
Itu adalah ketinggian si peluru dan juga balok maksimum yang bisa dicapainya. Gitu. Nah, yang terakhir materi yang akan saya bahas itu adalah impuls. Tapi ini saya hapus dulu ya. Oke, saya akan lanjutkan ke materi yang terakhir di bab ini, yaitu mengenai impuls. Nah, impuls itu sama aja kayak perubahan momentum gitu kan ya. Lah, kok perubahan momentum? Padahal tadi kan Ibu bilang kalau momentum sebelum tumbukan akan sama dengan momentum setelah tumbukan. Iya, betul. Nah, ini terjadi pada case-case tertentu, yaitu ketika suatu benda itu bertumbukan hanya pada dinding gitu kan. Artinya cuma ada satu benda saja. Maka itu nanti momentum sebelum dan juga momentum sesudahnya itu pasti akan berbeda. Seperti itu. Beda dengan kalau misalkan dia dua benda, itu pasti momentum sebelum dan sesudahnya sama. Tapi kalau cuma satu benda terhadap dinding atau terhadap pembatas lainnya, itu maka dia pasti terjadi perubahan momentum. Seperti itu. Nah, karena dia terjadi perubahan momentum, maka muncul yang namanya adalah impuls. Jadi impuls itu muncul ketika terjadi perubahan momentum ya. Nah, impuls itu bisa dituliskan karena dia I adalah perubahan momentum, maka impuls sendiri juga sebenarnya bisa kita cari, di mana impuls itu adalah F dikalikan delta T. F di sini adalah gayanya dan delta T adalah selang waktunya. Maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini menjadi F dikalikan delta T, delta P momentum, selisih momentum, maka massa bisa kita tulis menjadi seperti ini. Ini gitu. Jadi F kali delta T akan sama dengan M V aksen min V, seperti itu. Karena dia masanya cuma satu ya, masanya cuma satu, kemudian dia bertumbuh ke dinding. Nah, langsung ke contoh aja deh biar paham maksud saya ya. Saya ambil contoh, misalkan di sini ada sebuah bola sepak bola, dia masanya adalah 0,43. Masanya adalah 0,43 kg, meninggalkan kaki penendang dengan kelajuan awal 25 meter per sekon. Nah, jadi di sini ada kecepatan, yaitu besarnya adalah 25 meter per sekon. Dan jika kaki penendang bola menyentuh bola selama 0,008 second, berarti itu adalah delta T-nya, selang waktunya. Nah, berapakah yang ditanya? Impulsnya dan juga berapakah gayanya atau F-nya. Jadi kalau saya gambarkan kira-kira kayak gini. Ini anggap aja kaki ya. Anggap ya. Jadi ini ada bola datang ke sana, ya kan? Karena kan menyentuh kaki. Ini sebagai V-nya, karena dia ke kanan berarti V-nya jadi positif. Nah, ketika dia udah nyentuh kaki, otomatis kan bolanya jadi bergerak ke sana. Nah, ini menjadi V aksen. Seperti itu. Nah, karena V aksen arahnya adalah ke kiri, maka nanti V aksennya nilainya adalah negatif. Ini yang harus hati-hati. Makanya biasanya kalau impuls itu karena satu benda, kecepatannya juga cuma satu. Tapi hati-hati arahnya, jadi positif negatifnya. Gitu ya. Oke, sekarang gimana caranya untuk mencari yang pertama dulu, yaitu mencari impuls. Oke, yang A. Karena diketahui massa dan kecepatannya, maka kita nggak bisa cari impuls pakai ini. Tapi pakai yang delta P. Impuls sama dengan delta P, yaitu impuls sama dengan M V aksen dikurangin V. Itu ya, dimana M adalah massa bolanya 0,43, V aksen adalah kecepatan dia setelah ditendang oleh kaki. Minus ya, V-nya sama seperti ini, yaitu 25. Jadi dia kecepatan datang sama kecepatan setelah ditendang itu kecepatannya sama, cuma arahnya aja yang berlawanan. Gitu ya. V-nya positif ya, positif 25. Tapi karena di sini ada minus, jadi minus 25. Ini yang harus hati-hati di bagian sininya. Oke, berarti 0,43 min 25 berarti jadi minus 50 ya. Maka jadi minus, nilainya saya udah ngitung, yaitu 21,5. Nah, satuannya adalah kilogram meter per second. Ini adalah impulsnya. Minusnya itu hanya arah saja, jadi nggak usah terlalu dipikirkan lah ya si minusnya gitu. Ribet banget sih ya saya. Oke, baik. Nah selanjutnya adalah kita mau nyari gayanya. Nah kalau kita mau nyari gaya, baru kita masuk ke sini. I sama dengan F dikalikan delta T. I-nya masukkan yang tadi, tapi nggak usah pakai minusnya ya. Jadi langsung ambil 21,5 saja.
F mau kita cari, delta T selang waktunya adalah 0,0008. Gini. Nah, berarti kalau mencari F, ini pindah ke kiri jadi dibagi 0,008. Maka kalau saya bagi, saya akan dapat nilai F-nya itu sebesar 2687,5 Newton. Sudah dapat, itu adalah gayanya gitu. Jadi impuls itu akan muncul ketika dia itu terjadi perubahan momentum, dan biasanya itu terjadi pada satu benda yang dia itu menyentuh pembatas tapi dalam waktu tertentu kayak gini nih. Jadi dia ada selang waktunya. Jadi istilahnya kayak seolah-olah energinya ada yang diserap sama si kaki atau sama si tembok, seperti itu. Jadi makanya dia momentumnya itu sebelum tumbukan dan setelah tumbukan jadi beda, ada selisihnya itu. Karena di sini dia kayak ada energi yang diserap seperti itu. Gitu ya. Itu untuk materi kita hari ini, momentum dan juga impuls. Oke, sampai sini kalau ada yang masih bingung bisa ditanyakan langsung japri ke saya ya. Oke, saya tutup pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.